Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Elvina dari kelas D14 dengan NIM 2314062430. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah teknik pembelajaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bagaimana Cara Hewan dan Tumbuhan Berkembang Biak. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materinya. Tapi tidak lupa saya di sini akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di latar belakang ini telah disampaikan bahwasannya setiap makhluk hidup di bumi memiliki kemampuan untuk berkembang biak, termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini merupakan siklus alamiah yang penting untuk pelestarian jenis makhluk hidup tersebut. Nah, itu tadi latar belakangnya. Jadi kita sekarang langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Di sini saya yang pertama akan membacakan tentang bagaimana sih cara hewan itu berkembang biak. Sudah tertulis ya di situ bahwa judulnya yaitu siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan ini sendiri itu biasanya dia tuh mengalami beberapa proses untuk menjadi hewan yang seutuhnya atau biasa disebut hewan dewasa. Nah, mari kita cari tahu apa saja sih proses-prosesnya itu dan mulai dari apa saja sih tahap-tahapannya supaya bisa menjadi hewan dewasa itu. Jadi yang pertama di sini ada tahap pertama itu yaitu telur. Nah, di proses perkembangan hewan itu dimulai dari telur. Nah, telur hewan ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Lalu yang kedua di sini ada larva. Setelah menetas, telur akan berkembang menjadi larva. Nah, di larva ini sendiri biasanya memiliki bentuk yang berbeda dengan hewan dewasa. Lalu setelah larva di sini dia akan merubah bentuk menjadi pupa. Nah, larva akan mengalami fase pupa. Di fase pupa ini merupakan fase istirahat di mana larva mengalami perubahan bentuk. Nah, barulah di situ akan menjadi atau berubah menjadi hewan dewasa. Nah, di fase terakhir dari siklus hidup hewan adalah hewan dewasa ya. Hewan dewasa ini sendiri memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang sudah lengkap, maka disebut dengan hewan dewasa. Itu tadi tentang bagaimana cara berkembang biak hewan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara berkembang biak tumbuhan. Nah, di situ sudah tertulis siklus hidup tumbuhan, tapi sorry ya ini agak typo dikit. Di sini yang pertama tuh dia akan menjadi biji. Sebelum berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa juga dia yang paling utama tuh dia akan menjadi biji atau berawal dari biji ya. Bisa berawal dari biji. Nah, di fase biji ini juga merupakan tumbuhan hasil dari penyerbukan dan pembuahan. Nah, biji ini mengandung calon tumbuhan baru. Lalu dari biji dia akan berubah menjadi perkecambahan. Tetapi jika di fase biji tadi itu sudah mendapatkan cukup air, udara, dan suhu yang sesuai. Tapi jika tidak mendapatkan suhu, udara, dan air yang sesuai itu, maka dia tidak akan merubah bentuk menjadi perkecambahan. Lalu di sini yang selanjutnya tuh ada fase tumbuhan muda. Nah, di fase tumbuhan muda ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Nah, di fase terakhir itu yaitu tumbuhan dewasa. Nah, di tumbuhan dewasa ini sendiri memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan menghasilkan biji yang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, di sini yang pertama yaitu ada penyerbukan. Nah, di proses penyerbukan ini sendiri
telah dijelaskan, yaitu proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan biasanya terjadi secara alami atau buatan. Lalu yang kedua di sini ada proses pembuahan. Nah, di proses pembuahan ini adalah proses peleburan inti sel serbuk sari dengan inti sel telur. Pembuahan terjadi di dalam bakal buah. Lalu yang ketiga di sini ada pembentukan biji dan buah. Nah, setelah pembuahan, bakal biji itu akan berkembang menjadi biji, sedangkan buah akan berkembang menjadi buah. Lalu di tahap terakhir di sini ada perkecambahan. Nah, biji yang tadinya tuh akan berkecambah dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, yang pertama di sini tuh ada proses menyetek atau setek. Nah, itu tuh telah dijelaskan ya di situ bahwasanya setek itu adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan batang, akar atau daun. Lalu yang kedua ada merundu. Nah, merundu itu adalah perkembangbiakan dengan cara membengkokkan batang tumbuhan dan menimbunnya dengan tanah. Lalu yang terakhir di sini ada mencangkok. Nah, mencangkok itu sendiri biasanya adalah proses perkembangbiakan dengan cara mengambil potongan batang yang sudah tua dan kemudian dibalut dengan tanah. Lalu di sini ada adaptasi hewan dan tumbuhan dalam berkembang biak. Nah, di sini kita akan mencari tahu dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara beradaptasi hewan dan tumbuhan itu. Nah, yang pertama di sini ada hewan bertelur. Nah, hewan yang bertelur itu biasanya memiliki adaptasi khusus untuk melindungi telur dari predator dan menjaga suhu telur agar tetap ideal. Lalu selanjutnya di sini ada tumbuhan berbunga. Nah, tumbuhan berbunga itu sendiri biasanya memiliki adaptasi untuk menarik serangga dan menghasilkan buah yang dapat melindungi biji. Lalu yang terakhir di sini ada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini juga memiliki adaptasi untuk menyebarkan biji agar dapat tumbuh di tempat yang baru. Itu tadilah beberapa materi yang telah saya sampaikan tentang bagaimana cara berkembang biak hewan dan tumbuhan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya tuh adalah memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sangatlah penting untuk menjaga kelestarian alam. Dengan memahami proses perkembangbiakan, kita dapat membantu menjaga populasi hewan dan tumbuhan agar tetap terjaga. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau sedikit typo gitu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.